ada tiga calon partai yang dilaporkan waktu itu ke KPU. Awalnya administratif. Awalnya administratif, ya kan? Karena dianggap syaratnya menjadi calon anggota legislatif itu tidak terpenuhi gitu. Nah, dia dianggap tidak tamat sekolah gitu, tapi kok bisa nyalek gitu. Pendidikan pendidikan gitu kan. Ya. Akhirnya kita pelajari dan laporan Panwaslu juga masuk ke Panwaslu, masuk ke KPU masuk. Nah, karena kita tanggung jawab kita dalam proses itu menyeleksi dokumen, maka kita ambil putusan waktu itu penanganannya adalah lakukan verifikasi faktual terhadap dokumen ijazah yang diserahkan pada saat itu kepada KPU. Kalau nggak salah waktu itu 3 calonnya. Yang saya ingat kebetulan saya memang yang langsung turun memverifikasi faktualnya adalah itu pimpinan partainya sendiri waktu itu. Ini boleh kita sebut nggak nama atau partainya? Nanti melanggar kode etik nggak kira-kira kalau kita sebut? Kayaknya nggak usah disebut ya. Salah satu partai aja. Nah, jadi pimpinannya ini. Jadi saya verifikasi faktual ke Dinas Pendidikan Jambi. Ternyata kata Dinas Pendidikan Jambi ini nggak ada di sini, Pak. Ini di Palembang, Sumatera Selatan yang mengeluarkan. Kami cek ke Sumatera Selatan, cek betul nomor registrasi, nama siapa ini. Kebetulan ternyata tidak benar, ijazah dia paket A, ijazah setara SMA kan. Pengganti ijazah SMA ya kan, paket A itu. Jadi ternyata yang caleg yang pimpinan partai ini yang diserahkan kepada KPU itu menggunakan ijazah paket A orang yang tidak lulus. Tidak lulus, tapi namanya dijadikan nama dia, dibuat lulus gitu. Nomor registrasinya ada memang di Sumatera Selatan, tapi nomor registrasi itu adalah peserta yang tidak lulus. Bukan yang bersangkutan. Nah, itulah akhirnya kami minta surat keterangan dari Dinas Pendidikan Sumatera Selatan untuk dijadikan dasar oleh KPU Provinsi Jambi mengambil keputusan. Dan akhirnya kami rapat pleno lengkap dengan pertimbangan juga masukan dari Panwaslu juga, ya kan. Panwaslu juga udah menyampaikan ada indikasi laporan itu. Kami putuskan untuk menganulir, mendiskualifikasi, menggugurkan calon yang bersangkutan. Itu pemalsuan dokumen jatuhnya. Nah, pada wilayah pidana ada aspek pemalsuan dokumen. Yang ini ditindaklanjuti oleh Panwas pada saat itu yang melakukan tuntutan pidana, diteruskan ke pihak penyidik. Dan penyidik waktu itu memproses, ya kan, polisian, jaksa melakukan penuntutan sampailah ke pengadilan. Nah, kami pun diminta untuk jadi saksi di pengadilan atas dasar karena kita udah memutuskan dia tidak mensyarat tadi kan. Akhirnya keterangan kita dijadikan hakim untuk memvonis pidana yang bersangkutan. Masih ingat Bang, vonisnya apa dulu? Vonisnya kalau tidak salah itu kan maksimalnya itu kalau tidak salah pidana itu 6 bulan kalau nggak salah itu. 6 bulan. Ya, 6 bulan itu. Kalau saya tidak salah ya. Divonis 6 bulan. Jadi sudah kena sanksi administratif, ya sanksi pidana lagi. Nah, itu. Jadi itu pelanggaran. Sebenarnya kalau kita sayangnya kita bicara ini sejarah, memang kita tuh kadangkala banyak yang tidak mencatat semua kejadian-kejadian. Ini yang saya ceritakan, ini coba dicek di KPU tidak akan pernah ada tuh catatannya. Yang saya ceritain ada yang masalah kasus pidana ini tidak pernah ada. Nah, itulah kelemahan kita lembaga-lembaga ini. Saya rasa di seluruh penyelenggara pemilu kelemahannya itu catatan seperti itu sulit ditemukan. Ya, mencatat sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Itu menarik sebenarnya terkait dengan pidana pemilu. Kalau dulu berarti penindakannya langsung ke kepolisian. Kalau sekarang kan ada Gakumdu, Bang. Kalau di 2004 berarti dulu langsung kepada pihak kepolisian proses
penuntutan, penyidikan polisi, kemudian polisi menyerahkan penuntutan kepada jaksa. Nah, prosesnya ya, oke, jaksa dulu kan ada unsurnya di dalam Panwas, ya kan. Nah, makanya prosesnya cepat. Nah, jadi justru Panwas sama polisi yang ada di dalam anggota Panwaslu pada saat itu justru sangat membantu percepatan proses peradilannya, ya kan. Itu kan ada di undang-undang, itu diatur cuman 7 hari cuman diberi waktu. Penyidik diberi waktu 7 hari, ya kan. Kemudian penuntut jaksa juga diberi 7 hari kalau nggak salah. Jadi mereka sudah punya batas waktu masing-masing. Kalau mereka lambat atau enggak, ya mereka bisa disalahkan kan. Itu kelebihannya Panwas dari ada unsur jaksa sama kepolisian itu, Pak. Iya, justru mempercepat, saya lihat gitu. Berbeda yang Panwas sekarang kan dari terbuka ya, nggak ada perwakilan dari jaksa sama kepolisian. Nah, itu yang memang menarik untuk dikaji ya. Ya, kalau memang ada unsur Gakumdu tadi ya kan, mungkin untuk ke depan harus perlu dipertimbangkan lagi, dikaji secara. Sekarang kan jadinya ada Gakumdu. Kalau dulu kan yang orang dalam Gakumdu terlibat di bawah Panwaslu ya. Karena perbedaannya mungkin seperti itu. Nah, kalau dari kriteria pelanggaran sendiri ya, ada perbedaan nggak Bang dari KPU dan Panwaslu? Memandang misalnya Panwaslu mengatakan ini pelanggaran, tapi dari regulasi KPU ini bukan pelanggaran. Ada nggak perbedaan sudut pandang tersebut? Saya tidak, kalau untuk pemilu secara spesifik di periode 2004 ya, saya mengatakan itu ada perbedaan pandangan seperti itu. Tapi saya tidak bisa mengingat spesifikasi di kasus tahapan mana waktu itu ya, untuk pemilu legislatif 2004 ya. Tapi yang dimaksud tadi perbedaan dalam memandang pelanggaran dan itu ada. Nah, tapi saya bisa, kalau saya mengambil sebuah contoh tapi di luar konteks pemilu 2004 ya, ini pemilu misalnya pemilu kepala daerah pemilu 2009. Saya waktu itu ketua KPU ya. Ini sebagai contoh saja. Mungkin konteksnya di 2009. Pemilu kepala daerah 2010. Ya kan? Nah, itu perbedaan kita dengan Panwas waktu itu. Jadi waktu itu kan penyelenggaraan pemilu kepala daerah itu sepenuhnya tanggung jawab daripada KPU daerah. Tidak yang sekarang KPU-nya sudah enak lah, daerah sekarang semua penyelenggaraan pemilu kepala daerah di handle oleh KPU pusat kan, karena pemilu kepala daerahnya serentak, ya kan. Nah, dulu kan semuanya itu di KPU provinsi dan KPU kabupaten yang bersangkutan. Nah, jadi waktu itu untuk provinsi Jambi untuk persiapan pemilu 2010 pemilu gubernurnya itu penyiapan anggaran belum selesai, belum tuntas. Nah, sementara rancangan tahapan penyelenggaraan itu sudah dibuat, ya kan. Nah, kita akhirnya kesulitan apakah ini dilaksanakan atau tidak. Sementara untuk melaksanakan tahapan, konsekuensinya dana harus sudah tersedia, mulai dari pembentukan lembaga-lembaga ad hoc di bawah, ya kan, PPS, PPK, dan proses kerja selanjutnya itu membutuhkan biaya. Tapi karena biaya tidak ada, kami waktu itu berpikir kalau seandainya ini dilaksanakan, tahapan dimulai, sementara dana belum tersedia, ini akan menjadi masalah. Nah, sementara waktu itu Panwaslu berpandangan beda dengan kami. Nah, Panwaslu justru berpandangan sama dengan peserta pemilu, supaya ini tetap harus dilaksanakan. Tersedia atau tidak tersedia anggaran secara mencukupi atau tidak mencukupi, ini tahapan harus sudah dimulai katanya. Nah, disinilah perbedaan pandangan. Akhirnya kami tetap bertahan dengan prinsip dalam pemahaman kami secara prosedur dan aturan yang ada. Panwaslu juga bertahan dengan prinsip dan pandangan mereka. Nah, akhirnya ya untunglah pada saat itu di detik-detik akhir
ya kan, anggaran disegerakan pencairannya oleh DPR dan pemerintah. Nah, akhirnya kita selesai perbedaan itu. Iya, nah itu. Jadi itu menarik gitu kan. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, nah, jadi memang dalam konteks penyelenggara pemilu pasti ada perbedaan pandangan, baik dari si penyelenggara maupun pengawas ya, KPU dan Panwaslu waktu itu. Ya, kalau sekarang mungkin bakal sering terjadi karena sudah lembaganya sudah beda, aturannya udah beda, mungkin oh iya, lebih terjadi daripada yang ya dahulu Bang. Nah kalau Bang, menurut Abang nih sebagai mantan anggota KPU Provinsi 2 periode masa awal reformasi nih, perubahan kelembagaan KPU dan Bawaslu di awal reformasi dengan mungkin pasca 2008 ya, setelah ada pemisahan antara KPU dan Bawaslu, apakah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu, Bang? Ini kita udah masuk sesi akhir ya? Iya. Sesi akhir nih? Iya. Oke, jadi saya melihat secara langsung, secara tidak langsung ya ada tentunya perubahan-perubahan secara regulasi dengan kinerja atau katakanlah penguatan daripada pengawasan pemilu itu sendiri. Paling tidak adanya perubahan-perubahan aturan itu membawa perubahan juga dari kedudukan dan keberadaan Panwaslu yang secara perlahan-lahan dari sebuah lembaga yang ad hoc menjadi sebuah badan yang otonom permanen gitu kan. Nah, yang tadinya dari subordinat dari KPU jadi sebuah lembaga yang mandiri gitu kan. Nah, tidak ada ketergantungan KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, proses perubahan aturan regulasi itu juga setelah pemilu 2009 ya. Iya, setelah 2009. Ya, kalau kita bicara ini karena ini pengawasan pemilu nih, kelembagaan pengawas pemilu ini seingat saya memang perubahannya tidak drastis secara keseluruhan serentak gitu kan. Ya, pelan-pelan. Dari undang-undangnya itu baru berubah kan, wadah namanya berubah ya kan, kayak Bawaslu RI itu kan berubahnya kan dari 2004 pemilu 2004 ke 2009 pemilu 2009 itu kan perubahan undang-undangnya dulu kan. Nah, barulah berubah namanya yang dari Undang-Undang 12 2003 namanya Panwaslu kan menjadi Bawaslu di pemilu berikutnya ya kan. Nah, jadi diatur di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 kan terkait dengan penyelenggara pemilu. Itu baru pertama itu setelah ada perubahan itu ya regulasi. Baru di RI ya kan, baru di RI untuk pemilu 2009. Nah, kemudian pemilu berikutnya 2014 ya kan, baru provinsi mengikuti ya kan. Namanya pun tidak Panwas lagi, jadi Bawaslu provinsi ya kan. Jadi otomatis dengan sendirinya dia sudah menjadi lembaga yang mandiri otonom ya kan. Nah, kemudian juga kabupaten mengikuti setelah provinsi kan. Nah, jadi tidak serentak semuanya itu membentuk sebuah regulasi itu membentuk sebuah keseragaman dari keberadaan dari badan pengawas pemilu yang disebut namanya Panwas tadi, sudah itu Bawas ya kan. Dari segi namanya aja orang kalau tidak mengikuti orang bingung gitu kan. Tapi kalau yang mengikuti mungkin dia tahu proses perubahan-perubahan itu. Nah, kemudian dari segi kinerja, saya rasa ini yang kita lihat, keberadaan pengawas pemilu ini kan sangat strategis. Substansi dari pengawasan itu adalah bagaimana tujuan dari sebuah penyelenggaraan pemilu itu
ya kan, itu bisa tercapai. Nah, salah satu instrumen, salah satu pilar yang menjamin bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sebuah proses pemilu, yaitu pemilu yang jujur dan adil, ya kan, dan akan terpilihnya wakil-wakil rakyat nanti atau pemimpin rakyat yang berkualitas, yang berintegritas, ya kan, yang amanah dan lain sebagainya, itu sangat tergantung dengan salah satunya proses pengawasan ini. Dan salah satu pilar pengawasan itu adalah Panwaslu atau Bawaslu yang disebut sekarang. Nah, saya melihat proses itu kalau kita banding-banding ya dari yang sudah dan yang sedang berjalan hari ini, ada sisi-sisi kelemahan yang masih terlihat sampai hari ini. Walaupun kalau kita melihat tadi perubahan-perubahan secara institusi dari yang ad hoc tadi menjadi sebuah lembaga yang permanen gitu kan, dari yang tadi belum sepenuhnya mandiri, subordinat menjadi yang mandiri, ya kan, perubahan-perubahan itu sudah terjadi. Tapi proses substansi dan esensi pencapaian tujuan pemilu tadi, saya melihatnya belum sampai pada titik yang kita harapkan sepenuhnya. Mengapa? Karena ini kita jujur bicara fakta. Tadi kita mengatakan bahwa pengawasan itu adalah bagian dari bagaimana kita ingin mencapai tujuan dari pemilu itu bisa berlangsung, bisa terwujud dengan baik. Ya. Salah satu tujuan pemilu itu adalah bagaimana pemilu itu dilaksanakan dengan jujur dan adil itu. Nah, sekarang faktanya kita melihat pemilu terakhir misalnya, saya teringat salah satu yang baru diatur di dalam regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, kewenangan dan tugas daripada Bawaslu itu kan semakin menguat kalau kita bandingkan dengan kewenangan dan tugas pengawas pemilu sebelum-sebelumnya yang masih namanya Panwas dulu, ya kan? Dan itu memang dari dulu sejak pemilu 2004, 2009 seluruh elemen baik itu di luar Bawaslu pengawas atau maupun di dalam pengawas mempersoalkan masalah kewenangan Bawaslu yang katanya lemah. Hanya sekedar menerima laporan, kemudian meneruskan laporan, meneruskan rekomendasi yang sifatnya administrasi kepada KPU, kemudian sifatnya pidana kepada penyidik, penuntut, gitu kan, penyidik ya. Itu dulu 20 tahun yang lalu sudah didiskusikan, ya kan, dan debatnya panjang. Nah, tapi setelah tuntutan-tuntutan 20 tahun itu diwujudkan hari ini dan sudah mulai ada tanda-tanda penguatan itu, kewenangan tadi diberikan yang baru tuh kan, ya kalau nggak salah di Undang-Undang 17 ya, Undang Nomor 7 Tahun 2017 kan. Nah, itu ada kewenangan bahwa salah satunya kewenangan tugas Bawaslu itu adalah mencegah terjadinya praktik money politik. Itu jelas di dalam undang-undang. 2 kali pemilu kita 2019 dan 2024, fakta yang terjadi yang namanya politik uang itu belum musnah, belum hilang dari proses pemilu kita. Yeah. Itu suatu fakta. Jadi saya bukan bicara dalam konteks subjektif saya ya, tapi itu fakta. Karena bicara di lapangan, masyarakat tidak ada yang boleh dicek. Mungkin calon-calon yang pernah nyalon di 2024 ataupun 2019 boleh dicek. Kalau yang terpilih itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan money politik, itu berarti hebat dan luar biasa. Boleh kita cek, ya kan? Dan masyarakat bisa dicek juga. Apakah masyarakat memilih orang-orang yang terpilih duduk menjadi anggota DPR hari ini, baik pusat maupun daerah, itu memilih dengan sukarela, dengan ikhlas, tanpa ada sesuatu yang diperolehnya.
Mungkin Bawaslu mungkin atau apalah lembaga lain bisa lakukan survei itu hari ini. Rasanya pernah dilakukan oleh lembaga mana saya belum lupa, saya belum pernah baca itu kalau salah. Nah, jadi esensinya di sana. Jadi sepanjang ini masih terjadi politik uang, sementara Bawaslu diberi tugas dan wewenang mencegah itu. Nah, ini ada suatu realitas yang sangat kontradiktif antara regulasi, tugas, dan fakta yang terjadi di dalam pemilu kita. Nah, itu yang ingin saya tegaskan. Jadi kalau menurut Abang nih, jadi gimana seharusnya desain ideal lembaga pengawas pemilu? Ya, saya konkretnya begini, taktis ya saya bicara. Kalau kita masih butuh pengawasan untuk tujuan bagaimana pemilu yang diinginkan itu tercapai, prinsip pemilu yang jujur dan adil itu betul-betul terwujud, ya kan? Kita ini kan sudah berapa kali pemilu ya, reformasi sudah 6 ya, 7 ya, 5, 7, 6 ya, 99 setelah reformasi ya, 6 kali pemilu. Tapi justru malah kalau saya lihat di era yang 99 dan di era 2004 itu politik uang ya kan? Justru setelah itu 2009, 2014, 2019 tambah lagi 2024 ini. Puncaknya 2024 ini. Masif sekali masalah politik uang. Masifnya apa? Coba lihat bagaimana pemilu presiden, ya, cawe-cawenya presiden Jokowi segala macam itu, dan yang lain-lain ke bawah sampai ke calon-calon di daerah, kita nggak bisa sebut satu persatu ya. Tapi fakta itu ada di lapangan. Mungkin ini efek dari perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup ke terbuka. Jadi semuanya berperang kalau di terbuka nih, Bang. Iya, memang ada efek ke sana. Tapi ya paling tidak, karena tadi kita sudah bersepakat, kan regulasi itu sebenarnya kesepakatan dari penyelenggara negara, ya kan? Yaitu apakah itu wakil DPR kita yang di DPR, kemudian pemerintah itu menyusun regulasi itu. Nah, konsekuensi daripada pilihan sistem itu ya kita harus menyiapkan perangkat-perangkat yang mendukung agar itu tercapai. Salah satunya perangkat-perangkat pendukung itu adalah pengawasan. Nah, pengawasan itu diberikan tugas kepada Bawaslu sekarang. Salah satu tugas itu mencegah. Nah, kalau namanya mencegah. Ya, kalau orang misalnya jangan sakit gitu, nah, harus dicegah dulu dia jangan sampai sakit gitu. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan sakit tuh harus dibersihkan gitu ya. Dibersihkan faktor-faktor orang yang menyebabkan sakit. Misalnya gini, kalau orang dia khawatirkan sakit, misalnya batuk misalnya yang menular misalnya. Jadi kalau ada orang batuk harus tutuplah itunya, mulutnya misalnya, atau yang sekitar dia juga harus nutup mulut supaya jangan menyebar gitu, atau berpindah gitu. Itu salah satu antisipasi misalnya kan. Nah, saya pikir pengawasan juga begitu. Jadi Bawaslu, kalau pengawasan masih kita mau jadikan pilar utama untuk bagaimana mewujudkan pemilu yang jujur dan adil itu, maka strategi yang betul-betul terukur untuk mengawasi itu memang harus jalan gitu. Seperti yang tadi mencegah terjadinya politik uang. Maka Bawaslu harus lakukan upaya-upaya strategis dan taktis untuk mapping, untuk melakukan pencegahan tadi. Misalnya kalau calon DPR nanti waktu pemilu sudah tahu kita indikasinya dia akan melakukan politik uang, bagaimana mencegah dia jangan sampai uangnya sampai ke masyarakat. Ya kan, itu pencegahan kan. Jangan sampai uangnya sampai ke masyarakat. Ini bagaimana tahunya? Nah, dia tahu punya uang. Nah, cek rekeningnya di bank. Berapa uang yang dia siapkan? Kapan dia ngambil uang transaksi di bank? Berapa banyak dia ambil uang? Terus ini indikasinya kemana-kemana? Ya harus dipelajari dong. Jangan sampai uang itu beredar ke masyarakat. Sehingga tidak terjadi praktek politik uang. Itu dari sisi calonnya kan. Dari sisi masyarakat juga kita harus lakukan pencegahan. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Harus disadarkan juga masyarakat. Oh, ini lo tidak boleh kita menerima uang dari calon anggota legislatif itu, karena nanti efeknya banyak gitu.
Ketika dia menerima uang dari calon anggota legislatif, dia terpilih, terus dia melakukan tindakan korupsi dan lain sebagainya, penyimpangan dan sebagainya pada saat dia duduk di dewan, berarti kontribusi kita juga pemilih turut menyuruh atau mendorong dia untuk korupsi gitu. Kadang kita menerima uang dia dulu waktu dia minta dipilih, waktu dipilih itu kan. Iya. Nah ini yang harus dilakukan kalau kita mau mencegah tadi kan. Nah itu pencegahan, ya kan. Tapi satu hal yang lain lagi mungkin yang lebih ekstrim saya rasa, kalau ada yang memang melaporkan, ada yang buktinya, ada yang terlihat langsung, ada indikasi langsung di lapangan, ada yang sedang bertransaksi, tangkap, iya kan? Biar jadi pelajaran, calon siapa, dari partai apa, tangkap, bawa ke penyidik, ya kan? Ini melakukan politik uang, ya kan? Nah ini buktinya, ini saksinya. Saksinya tentu pengawas-pengawas pemilu lapangan kan, yang menangkapnya gitu. Jadi itu menurut Abang yang masih belum sempurna saat ini ya? Iya. Oke, mungkin ini terakhir Bang, singkat saja, berdasarkan pengalaman Abang dari pelaksanaan pemilu 2004, kemudian 99 dengan pelaksanaan pemilu yang sekarang 2024, apakah penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu ini lebih baik? Kalau saya membanding-banding ya, ini konteksnya tadi ditanya arahnya ke pidana kan, Ya. Kejahatan pemilu ya kan. Saya rasa, ini seingat saya, mohon maaf kalau saya salah ya, seingat saya pemilu 2009, 2014, 2024, ini saya tidak bicara nasional ya, tapi spesifik mungkin Jambi ya. Rasanya saya belum pernah mendengar ada kasus-kasus pidana yang sampai divonis ke pengadilan. 3 kali pemilu terakhir, saya belum pernah dengar. Itu yang saya tahu ya. Tapi mohon maaf kalau saya itu salah gitu. Mungkin ada yang tahu pemilu 2009, 2014 ya kan, 2019, 2024 ada yang sampai ke pidana dan ada vonisnya. Nah, saya ingat pemilu 2004 itu yang saya ceritakan tadi. Ada 3 caleg partai yang pelanggaran administratif kemudian berlanjut dengan pelanggaran pidana dan sampai pada tingkat vonis pengadilan. Nah, ada 3 yang satu lagi kalau nggak salah, saya lupa dari partai mana, 4 kalau nggak salah. 4. Ya, 4 itu vonis putus di pengadilan. Jadi artinya kalau saya mau banding bagus atau tidak bagusnya penegakan hukum dalam pemilu, dari pemilu ke pemilu ya, saya pilih yang 2004. Oke. Karena di situ saya tahu persis pengawas pemilunya tadi yang saya bilang tadi ya, ada unsur jaksa, ada unsur polisi, ada unsur akademisi, ada unsur pers, ada unsur tokoh masyarakat. Nah, mereka berkolaborasi, bekerja sama di situ menyelesaikan masalah-masalah baik yang administratif, baik yang sifatnya sengketa, bahkan sampai pada tingkat pidana tadi. Nah, karena ada unsur polisi dan jaksa itu saya melihat mempercepat proses penyelesaian penanganan kasus pidananya sampai ke pengadilan. Nah, justru yang Adinda bilang tadi ada Gapkumdu dalam konteks pemilu yang kekinian, saya melihatnya justru itu menjadi penghambat malahan proses penegakan hukum secara terbuka, secara transparan dan secara akuntabel gitu. Kenapa? Saya pernah diskusi tahun berapa ya, sekitar 10 tahun yang lalu atau ya sekitar itulah. Saya pernah diskusi dengan beberapa pemerhati pemilu kan, termasuk juga adalah unsur-unsur penyelenggara pemilunya juga dari Bawaslu, bahkan ada juga yang hadir. Jadi konteks keberadaan Gapkumdu itu bukan terkesan, tapi memang faktual bahwa menghambat proses perjalanan daripada proses temuan-temuan pidana itu untuk tidak diproses sampai ke tingkat pengadilan. Ini saya bicara
menjadi referensi saya juga karena ada yang menyampaikan itu kepada saya dari unsur Bawaslu. Saya malah bilang, ngapa kok Bawaslu semakin lemah dalam unsur penegakan hukum yang konteksnya pidana. Bahkan nggak pernah sampai ada kasus-kasus pidana kok nggak sampai ke pengadilan, saya bilang. Nah, mereka mengakui. Akhirnya kami sudah bahas itu di Bawaslu, sudah kami sampaikan dan sudah kami simpulkan bahwa ini adalah tindak pidana pemilu. Proses untuk ke penyidikan. Tapi setelah disampaikan, kami harus ke Gakumdu dulu katanya. Gakumdu dibahas lagi. Ternyata di dalam Gakumdu katanya ini tidak masuk unsur pidana. Nah, di sini yang saya lihat justru malahan Gakumdu bukan mensinergikan kerja-kerja pengawas pemilu ini untuk menegakkan hukum-hukum yang terkait dengan pidana pemilu itu. Saya pikir ya ke depan itu Gakumdu harus dihilangkan kalau mau Bawaslu bisa bekerja baik lagi seperti tahun 2004 itu. Tidak perlu unsur jaksa dan unsur polisi itu masukkan dalam apa. Tapi ya nggak bisa juga karena Bawaslu sudah independen sekarang kan, tidak ada unsur-unsur keterwakilan kan. Kalau dulu ada unsur keterwakilan kan. Nah, cuman ya bagaimana mendorong kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan untuk istilahnya menerima, memproses apa yang disampaikan Bawaslu kalau itu terindikasi tindak pidana pemilu. Oke, kalau boleh saya simpulkan artinya pengawasan pemilu di masa sekarang ini tidak jauh lebih baik daripada masa 2004. Oke, seperti itu ya? Saya melihatnya dari aspek pidana. Oke, ya. Siap. Oke, sahabat Bawaslu, itu tadi perbincangan cukup panjang kita dengan narasumber yang merupakan pelaku sejarah. Banyak cerita-cerita yang menarik, yang mungkin yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terutama ini ada beberapa catatan penting yang bisa diperbaiki, menjadi perbaikan terkait dengan penyelenggaraan dan juga pengawasan pemilu, terutama menuju pemilu dan pilkada 2029. Mungkin ada beberapa aspek yang menjadi catatan Bang itu semoga kedepannya itu dapat diperbaiki sehingga bisa terwujudnya pemilu dan pilkada yang jujur dan adil. Jujur dan adil. Oke, sahabat Bawaslu, terima kasih sudah mendengarkan podcast Bawaslu Provinsi Jambi. Jangan lupa terus ikuti episode podcast Bawaslu Provinsi Jambi selanjutnya. Saya Danang Noprianto pamit undur diri, mengucapkan terima kasih Bang Yasir sudah mampir ke podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.